Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Biarlah pujian penyembahan kita boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini yaitu dengan judul kerendahan hati dan taat mendatangkan mujizat. Sekali lagi, kerendahan hati dan taat mendatangkan mujizat. Diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 8 sampai 27. Nah, di sini dikisahkan ada kisah dalam Perjanjian Lama yang sangat menarik dan juga menakjubkan karena manifestasi kuasa Allah yang dahsyat di dalamnya. Kisah tersebut ada di dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Kisah ini tentang Naaman yang disembuhkan oleh Tuhan. Kita tahu Naaman adalah seorang panglima tentara Aram Syria yang mau taat kepada perintah Allah Israel melalui Nabi Elisa. Ia sakit kusta dan penyakitnya itu membuatnya menderita secara lahir batin. Seorang gadis Israel yang menjadi tawanan tentara Aram yang menjadi pelayan pada istri Naaman bercerita bahwa di Israel ada seorang nabi yang dipakai Tuhan dan ia pasti akan menyembuhkan Naaman. Naaman akhirnya pergi kepada Nabi Elisa di Israel dan ia disuruh untuk membasuh dirinya di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Maka ia akan sembuh. Semula Naaman enggan untuk melakukan itu, namun atas nasihat dan pendapat dari pegawai-pegawainya, ia pun taat dan ketika ia taat maka kesembuhan diperoleh, kesembuhan yang dari Tuhan. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14 dikatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Malam hari ini pelajaran apa yang akan kita peroleh dari kisah Naaman? Yang pertama, betapa rentannya dan ringkihnya kita sebagai manusia. Bahkan orang sekali bernaaman sekalipun, kita tahu siapakah Naaman itu? Di dalam ayat yang pertama dikatakan Naaman seorang panglima Raja Aram. Adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Di negaranya, dia punya reputasi yang baik dan dianggap sangat top. Tetapi orang tua itu seorang pahlawan, seorang panglima, tapi sakit kusta. Nah, yang pertama tadi pelajaran yang kita ambil dari kisah Naaman yaitu betapa rentannya dan ringkihnya kita sebagai manusia. Kita memiliki kekuatan, tetapi kekuatan kita sangat terbatas. Kita tidak mampu, tidak berdaya ketika kita sakit, kita lemah. Nah, itu menunjukkan bahwa betapa rentannya dan ringkihnya manusia. Itu ya pelajaran yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa kasih karunia dan keselamatan dari Allah tidak terbatas hanya untuk bangsa Israel. Ya, di dalam pasal 5 ayat yang ke-15 dikatakan, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kasih karunia dan keselamatan dari Allah tidak hanya terbatas untuk bangsa Israel, tetapi kepada orang yang mau percaya kepada Tuhan. Kerinduan hati Allah adalah agar semua bangsa Israel mengenal dan menyembah Dia. Bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Tuhan. Namun kasih karunia-Nya tidak hanya untuk bangsa Israel, melainkan untuk semua orang dan bangsa. Bangsa Israel menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan eksistensinya sebagai Allah yang berdaulat, mengatur, berkuasa, dan memelihara seluruh ciptaannya. Nah, kisah Naaman menjadi bukti bahwa Allah menunjukkan belas kasihan kepada
bangsa bukan Israel, dan menuntun mereka untuk mengenal Allah yang benar. Naaman hampir tidak taat karena kesombongannya sebagai seorang yang terpandang dan kedudukan yang tinggi. Namun kita tahu bahwa akhirnya Naaman mau taat, merendahkan diri dan taat. Baik orang Aram maupun orang Israel tahu bahwa sungai Yordan itu tidak dapat menyembuhkan penyakit kusta. Naaman sadar bahwa kesembuhan yang ia alami adalah berasal dari kuasa Tuhan melalui sabda nabinya. Nah, lalu yang ketiga, pelajaran yang kita ambil dari kisah Naaman yang ketiga, bahwa mujizat Tuhan membuat Naaman bertobat dan percaya kepada Allah yang benar. Di dalam Raja-Raja tadi, di dalam pasal 5 ayat 15 dikatakan, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mujizat Tuhan membuat Naaman bertobat dan percaya kepada Allah yang benar. Nah, mujizat ini juga bisa dirasakan oleh orang-orang lain selain Naaman. Ya, ketika kita mau percaya, mengakui Tuhan sebagai Allah yang sanggup menolong kita, mujizat itu juga berlaku bukan hanya untuk Naaman, tetapi untuk kita saat ini. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Apapun keadaan kita, mungkin saat ini kita lemah, sakit, tidak berdaya, percayalah bahwa mujizat Tuhan sampai saat ini berlaku atas hidup kita. Naaman menjadi sadar bahwa hanya Allah yang disembah, bangsa Israel lah Allah yang benar dan harus disembah setiap orang. Allah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Nah, demikianlah seharusnya berlaku bagi setiap orang yang mengalami mujizat Allah, yaitu bertobat dari dosa dan percaya kepada Allah serta hidup bagi Allah saja. Jadi mari kita mau sama-sama belajar juga dari Naaman untuk kita mempercayai Allah, bertobat ya, karena mujizat Tuhan juga akan nyatakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang keempat, kesembuhan Naaman tidak membuat Nabi Elisa berbangga diri dan merasa berjasa. Ya, kembali di dalam ayat 15 dikatakan, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Jadi yang keempat, kesembuhan Naaman tidak membuat Nabi Elisa berbangga diri dan merasa berjasa. Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Ya, jadi tidak ada yang patut kita banggakan mungkin karena kita merasa hebat, kita merasa memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain. Nah, tetapi kita mau belajar ketika kita memiliki sesuatu, ya mungkin kita mengalami kesembuhan, mengalami mujizat yang dari Tuhan, kita tidak perlu berbangga itu karena diri saya ya, tetapi semua itu karena anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Nabi Elisa adalah nabi yang tidak gila hormat, apalagi gila harta. Sebagai seorang hamba Allah, ia hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Oleh karena itu, ia merasa bahwa mujizat apapun yang terjadi bukan disebabkan oleh dirinya, melainkan oleh Allah sendiri. Dan untuk itu Nabi Elisa bersikap untuk tidak menerima persembahan atau pemberian apapun dari orang yang disembuhkan Tuhan melalui pelayanannya. Naaman hendak memberikan pemberian yang banyak kepada Nabi Elisa, tapi ia menolaknya. Lalu yang kelima, kesembuhan yang Allah berikan tidak dapat dibayar dengan uang.
Ya, yang kelima, saya ulangi, kesembuhan yang Allah berikan tidak dapat dibayar dengan uang. Ayat 16 dikatakan, tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Kesembuhan yang Allah berikan tidak dapat dibayar dengan uang. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saat ini kita sedang mengalami kelemahan, ya, lemah tubuh, letih, lesu dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menerima kesembuhan daripada Tuhan, itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa, ya. Kesembuhan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi di sini kesembuhan yang Allah berikan itu tidak dapat dibayar dengan uang. Kalau kita ke rumah sakit, kita sakit, kita harus membayar, ya. Tetapi kalau kita sakit Tuhan sembuhkan, itu adalah mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Penyembuhan Naaman adalah tindakan kemurahan Allah yang sama sekali tidak dapat dibayar dengan uang. Yang Allah inginkan hanyalah agar setiap orang mengabdi kepadanya seumur hidupnya. Ya, kita sebagai manusia ciptaannya, hendaknya kita juga belajar untuk mengabdikan hidup kita kepada Tuhan seumur hidup kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan merupakan hal yang diinginkan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Bukan uang, bukan persembahan, tetapi hati dan diri kita seutuhnya yang kita berikan hanya untuk Tuhan. Nah, dengan demikian Allah tidak hanya menolong orang yang kaya dan mampu secara materi, tetapi Allah menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongannya yang ajaib. Sebab Allah tidak mata duitan, ya, dalam tanda kutip, dan tidak punya motif ekonomi dalam menyembuhkan seseorang. Lalu yang keenam, pelayan Tuhan yang memusatkan diri pada pengejaran harta materi akan mengalami ganjaran dan hukuman Allah. Ya, pelayan Tuhan yang memusatkan diri pada pengejaran harta materi akan mengalami ganjaran dan hukuman Allah. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan Tuhan yang memusatkan diri pada pengejaran harta, materi akan mengalami ganjaran dan hukuman seperti yang dikisahkan Gehazi, ya, karena Gehazi menginginkan harta, menginginkan materi, dan akhirnya apa yang didapatkan oleh Gehazi? Penyakit kusta yang didapatkan. Gehazi, asisten Nabi Elisa, memiliki hati yang serakah. Dia ingin mengejar keuntungan materi. Ia mengejar Naaman dan berdusta sehingga ia memberikan 2 talenta perak dan 2 potong pakaian oleh Naaman. Namun oleh karena perbuatannya itu ia menerima kutuk, yaitu penyakit kusta sepanjang hidupnya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melayani Tuhan harus didasarkan pada motivasi yang tulus untuk mengerjakan panggilan Allah dalam kehidupan kita, bukan pada motivasi untuk memperkaya diri dan hawa nafsu duniawi. Sangat disayangkan bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang berusaha untuk memperkaya diri dan mengumpulkan banyak harta dengan memberitakan darah Kristus yang tercurah, menawarkan keselamatan kepada yang terhilang, menyembuhkan orang sakit, atau memberikan bimbingan kepada mereka yang sedang dalam kesusahan. Nah, tindakan semacam ini berarti memperdagangkan kemurahan Allah dan mengubah kekayaan Kristus menjadi
harta Mesir, yaitu kekayaan rohani menjadi kekayaan duniawi. Marilah kita terus belajar dari firman Tuhan dan dari kisah Naaman. Ya, kita belajar tentang kerendahan hati dan taat serta motivasi yang tulus dalam melayani Tuhan dan senantiasa hidup dalam pertobatan yang mengabdikan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Karena ketika kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, ya, dengan kerendahan hati, dengan ketaatan kita, maka Tuhan akan memberikan kita apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang kita perlukan. Saya percaya Tuhan akan memberikannya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita mau belajar dari kisah Naaman tadi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam firman Tuhan, dibaca ulang kembali bagaimana kisah Naaman. Nah, dari kisah Naaman kita belajar untuk terus memiliki kerendahan hati, memiliki ketaatan, memiliki motivasi yang tulus di dalam melayani. Mari kita memiliki semuanya itu ya. Ketika kita melayani, kita ingat kita melayani bukan melayani manusia, tetapi kita melayani Allah yang hidup. Kita melayani Allah yang berdaulat atas hidup kita. Jadi mari kita belajar juga untuk tidak hitung-hitungan kepada Tuhan, tetapi mari kita memiliki ketulusan hati ketika kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak hanya terbatas di atas mimbar, tetapi di mana kaki kita berpijak, kita bisa melayani Tuhan. Melalui sikap kita, melalui tindakan hidup kita, melalui tutur kata kita, seluruh aspek kehidupan kita, kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini boleh memberkati kita semua. Kita mau sama-sama belajar untuk terus belajar dari kisah Naaman tadi ya, melayani Tuhan dengan tulus ketika kita mengalami semuanya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam kehidupannya, dan mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita naikkan satu pujian, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Katakan saudara, rasakan kasih-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan melawat Bapak Ibu Saudara sekalian. Undang Dia untuk senantiasa menjamah hidupmu. Tinggallah saudara di dalam Dia. Saya merindukan Tuhan menikmati mukjizat Tuhan malam hari ini. Apa yang sakit, pegang anggota tubuhmu yang sakit. Kalau hari ini kau membutuhkan pertolongan, datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Haleluya, haleluya. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Rasakan curahkanlah. Malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami membutuhkan lawatan, kami membutuhkan jamahan-Mu. Kami percaya Roh Kudus berada, Roh Kudus bekerja dengan kuat kuasa Allah, dengan firman Kristus. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah. Kami serahkan gambar ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Haleluya. Kami berdoa bagi saudara
saudara-saudara kami yang lain mungkin selama ini Tuhan mengalami satu pengharapan yang semakin pudar, tapi berpindah dari kebenaran firman-Mu pada malam hari ini memiliki pengharapan dengan gairah yang hidup, melangkah dengan iman, melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Kami memohon kasih karunia-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu Bapa terjadi atas setiap saudara-saudara kami yang ada pada malam hari ini ikut ibadah dalam aplikasi Zoom. Kami serahkan Bapak Hermanto sekeluarga, kami serahkan Pak Agus sekeluarga, kami menyerahkan Tuhan Pak Baru sekeluarga, kami serahkan Saudari Nita, Saudari Suli, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Natalia, Saudara Jona, kami serahkan, oh Ibu Sarma sekeluarga. Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu nyata dalam hidup mereka, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Mujizat terjadi atas hidup mereka. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Meteraikanlah firman-Mu di dalam setiap lubuk hati umat-Mu dan para hamba-Mu ini Tuhan. Tumbuh kembangkan kedewasaan rohani mereka. Biarlah kiranya mereka menjadi pribadi-pribadi yang semakin mantap dalam pengiringannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu Kau nyatakan atas hidup mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Biarlah kiranya kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, demi kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cita kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya katakan, amin.